Semilir nafasku, getaran jiwa ini membuncah dalam anganku, derap langkah yang bernadakan cinta. Alunan lagu yang berdendang memahat takdir dalam simfoni. Bersamamu memaknai setiap kehidupan. Bersamamu bersanding dengan bertahta. Sobat Kocin, hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Bayu. Dia dulu adalah seorang mantan driver sebuah taksi yang dia punya hobi di dunia buku. Dia juga sempat menulis lah, walaupun belum sempat dipublikasikan, belum dicetak. Tapi Mas Bayu ini perjuangannya gila dan banyak cerita di dunia dia sebagai seorang supir taksi ini sangat unik lah, menurut gue. Banyak ceritanya, banyak kisahnya, dan dia ketemu jodoh pun dari penumpangnya dari taksi. Oke Mas Bayu, apa kabar Mas Bayu? Baik, ya, baik ya. Nah, Mas, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bayu ini sudah bukan driver taksi lagi, dari lebih karena sudah menyelesaikan S1. Bagaimana seorang driver mengejar impiannya dari seorang driver juga kuliah? Ya, gitu kan Mas ya? Iya, betul. Berapa lama jadi supir driver? Itu supir taksi? Taksi 8 tahun. 8 tahun ya? Dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Iya, 8 tahun. 8 tahun. Nah, Mas Bayu ini juga hobi menulis. Tadi yang gue baca tadi, itu puisinya Mas Bayu. Jadi Mas Bayu ya? Iya. Dan dia juga yang unik ya, dulu sempat juga dipanggil di Metro TV, terus di beberapa media ya Mas ya, media bahwa Mas Bayu ini sangat dekat dengan dunia buku. Apa sih Mas lakukan? Simpel sih sebenarnya, mengumpulkan buku, terus mensortir, terus mengirimkan buku tersebut ke beberapa taman baca sih. Jadi namanya tadi ada sempat kita ngomong 1001. Iya, 1001 buku. 1001 buku. Berarti komunitas 1001 buku. Iya, komunitas berarti 1001 itu adalah tempat orang-orang mendonasi ke situ. Iya, orang-orang mendonasi dan terus Mas Bayu relawan, yang relawan di situ, terus Mas Bayu yang mendistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan buku iya, itu. taman-taman baca yang di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kenapa saya terjun menjadi seorang relawan? Karena membantu itu tak harus menunggu kaya. Membantu itu bisa berupa bentuk materi, bentuk perhatian, dan waktu. Itu sudah cukup untuk menjadi seorang relawan. Kalau Mas Bayu kan juga tadi sempat cerita bahwa Mas Bayu juga suka nulis. Iya. Apa yang Mas tulis itu? Novel, puisi, atau tadi kan puisi yang Mas baca? Ya, di awal sih emang puisi ya. Puisi gitu kan. Nah. Terus sembari berjalan, semakin kesini pengen gitu menelurkan novel gitu kan. Tapi ya karena kesibukan nyupir, jadi ya kadang kurang gitu kan. Akhirnya fokus di puisi aja. Tapi pas waktu mendapatkan jodoh ya pengen nulis kisah sendiri gitu. Kisah sendiri. Nah, kisah sebelum sendiri. kisahnya dia ini, dia ketemu jodohnya juga istrinya itu adalah penumpang dulunya. Iya. Sebelum dia cerita, kita tanya dulu yang ke ini nih. Mas juga sempat ngomong bahwa Mas di taksinya itu di belakang disediakan buku. Setiap penumpang harus menulis mimpi dan harapan penumpang tersebut. Baik mimpi pribadi maupun mimpi untuk Indonesia. Oh gitu. Itu udah berapa banyak waktu itu? Udah berapa banyak ya? Ada ribuan? Belum sampai sih. Belum. Cuman udah puluhan lah. Ratusan puluhan. Mungkin ya? Iya. Tapi nggak setiap orang juga nulis ya? Nggak semua orang nulis dan nggak semua orang mau. Soalnya bagi mereka sih apa sih gitu? Kenapa sih kayak gitu? Padahal setiap orang itu selalu punya mimpi. Iya. Akan tapi kadang orang malu untuk mengungkapkan mimpinya tersebut itu. gitu kan. Kayak gitu. Nah, pernah ada tokoh atau artis yang baru? Ada. Siapa itu Mas yang Panji Pragiwaksono, terus komika. Komika. Terus Andre Taulani. Andre Taulani pernah. Andre Taulani. Terus beberapa kru TV waktu TV itu juga pernah nulis gitu ya. Di situ. Nah, sekarang buku itu kemana Mas? Udah dicetak? Nah itu masalahnya waktu itu pas menjelang nikah tiba-tiba buku itu hilang. Hilang? Iya. Nggak inget
atau kebawa turun nama penumpang atau apa nggak tahu? Udah Kemungkinan besarnya adalah ke bawah sama penumpang. Soalnya begitu saya malamnya nyampe tiba di pool, saya cek setiap malam kan saya cek itu ada bukunya berapa, masih ada atau enggak kayak gitu. Nah begitu saya turun, saya cek nggak ada bukunya. Oke Mas, catatan itu masih ada atau enggak? Catatan yang Mas penumpang yang nulis itu? Beberapa masih ada, karena waktu itu kan setiap ada beberapa penumpang yang mimpi dan harapannya unik, atau yang orangnya mau difoto, itu saya foto dan saya upload gitu. di sosmed, di Facebook. Gitu. Nah udah sempat dicetak? Ya belum, karena kan nggak banyak yang saya upload di Facebook. Gitu. Paling berapa ya? Tapi catatan itu masih ada atau? Ya nggak ada, hanya sebatas bukti foto yang... Oh ya hilang tadi tuh ya hilang. Iya. Nah ketika hilang, Mas bikin lagi nggak? Bikin lagi. Terus sekarang? Hilang lagi. Hilang lagi? Iya. Nggak bikin lagi? Ya waktu itu berbarengan dengan skripsi. Oh masih kuliah? Jadi iya, kuliah? waktu itu sembari kuliah. Oh, kenapa motivasi kuliah? Awal mulanya sih pertama kali ingin kuliah ya karena ditolak cewek gitu, ditolak. Jadi motivasi untuk kuliah karena patah hati, ditolak. Awal mulanya patah hati. Awal mulanya. Karena diputusin karena Mas cuma seorang driver atau karena pendidikannya cuma SMA? Iya, karena driver. Tapi bukan, saya luruskan, bukan karena diputusin, bukan karena... Oh, ditolak ya? Ditolak. Ditolak? Iya, karena ditolak. Udah PDKT, udah kayak kelihatan suka nih gitu kan. Udah PHP, seperti PHP lah. Begitu kita nyatain, ya seperti itu jawabannya, ditolak. Kayak alasannya gitu. adalah? Alasannya ya... Pendidikan dan... Pekerjaan sekarang? Waktu itu. Akhirnya... Masnya tekad, gua harus sarjana nih. Harus sarjana. Berarti kuliah lah itu. Kuliah. Terus, tapi selesai. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Nah, tahun 2018. Emang Mas, apa namanya? Aslinya mana Mas? Kediri. Nah, saya Kediri. Ke Jakarta memang niat nyari kerja atau kenapa? Nah itu serunya waktu pertama kali ke Jakarta itu, saya tujuannya mencari pacar saya. Pacar waktu SMA. Oke. Jadi ke Jakarta karena pacar ke Jakarta. Pacar ke Jakarta duluan. Dan itu saya nggak tahu alamat jelas pastinya di mana, saya juga nggak tahu. Oh gitu. Jadi cuma nekat ke Jakarta nyari. Iya, nekat. Patokannya apa dulu? Pegangannya nomor handphone atau zaman itu kan nggak terlalu. Nggak ada sih. Sebuah nama. Jadi, nama aja. Arti sebuah nama. Jadi arti sebuah nama. Sebuah nama. Cuma gitu dia aja. tinggal di A gitu. Dicari ketemu. Dicari nggak ketemu juga. Ketemu setelah 3 bulan baru di Jakarta. Baru ketemu. Ketemu. Terus nyambung lagi dong. Nyambung lagi. Nah, ketemu pertama kali. Pacar itu udah dijodohin sama pamannya. Oh gitu. Patah hati dong. Bukan patah hati lagi. Apa itu? Hampir mau bunuh diri. Hampir bunuh diri. Udah bengong gitu. Iya, sampai mabuk-mabukan waktu itu. Oh, jadi terjerumus ke dunia itulah ya, mabok. Sampai nulis puisi. Puisi kembali nulis kembali aktif lagi. Aktif lagi. Jadi kadang-kadang patah hati, aktif nulis lagi. Jadi akhirnya nggak jadi bunuh diri. Nggak jadi. Kenapa? Ya mikir. Bukan hanya mikir sih, karena mungkin ya emang belum bukan jalannya kali bukan jodohnya gitu. Terus, udah mulai sadar lah bahwa itu bukan jodohnya. Terus karena itu juga karena digampar sama temen juga sih. Teman satu kerjaan waktu di dealer waktu itu kan. Oh jadi kerjaan sebelum driver banyak kerjaan yang dijalanin. Pernah jadi apa aja Mas? Pertama kali datang jualan bakso. Jualan bakso. Hanya 1 bulan. Oke. Jualan bakso. Terus di dealer. Di dealer. Terus setelah di dealer dagang kopi. Karena setelah kena PHK di dealer itu, dagang kopi di terminal Kalideres. Dagang kopi, terus siangnya nyemir sepatu, nawar-nawarin itu kan. Waktu itu masih rame lah orang nyemir. Pak, semir. Nah, semir. Nah, setelah itu baru ke Karawaci, Tangerang. Itu jadi apa itu? Udah mulai nyetir? Enggak, nganter-nganterin galon. Galon. Isi ulang sama air aqua, mineral, sama gas. Iya. Nah, setelah itu di proyek pernah. Setelah di proyek baru di pabrik. Nah, setelah di pabrik cleaning service di daerah Karawaci, daerah Mall Karawaci. Nah, setelah cleaning service baru driver taksi. Dari driver taksi. Nah, dari driver taksi kan cukup lama. Iya, paling sampai lama. 8 tahun.
Patah hati berapa kali Mas? Itu ditolak oleh cewek? Total 12 kali. 12 kali? Iya. Tiap tahun ditolak? Iya, hampir tiap tahun ditolak. Tapi nggak pernah, apa namanya, putus asa? Iya. Oke. Apa yang membuat Mas kuat? Ditolak 12 kali, temen gue ditikung sekali. Sampai sekarang tuh masih sakit hati. Nah orang. Apa sih yang melatar belakangi kuat itu? Ya mungkin Emang merasa belum nemu aja? satu belum nemu, terus yang kedua kan tipikal orang Jawa kan pekerja keras. Ya, akhirnya apalagi ditambah dengan omongan ustadz saya, wejangan ustadz saya. Lah, ya. Tolak bangkit lagi, bahkan ada satu cewek dalam 3 tahun ditolak 3 kali. Masih ditolak 3 tahun, 3 kali? 3 kali dalam 3 tahun. Jadi setiap tahun nembak tuh cewek? Setiap tahun tuh nembak cewek. Dan alasannya kenapa ditolak? Pertama, karena faktor orang tua. Ya. Karena orang tuanya minta minimal itu pegawai negeri sama kayak kakaknya. Oh gitu. Oke, tahun kedua. Nembak tahun kedua karena masih sama driver taksi, kalau bisa kerja kantoran. Oke, itu masih belum kuliah? Belum. Terus tahun ketiga orang tuanya katanya sih istikharah, terus dianya juga istikharah. Katanya saya tuh nggak ada dalam bayangannya dia atau doanya dia gitu. Tapi gara-gara 3 kali ditolak oleh satu wanita ini kuliah. Oh jadi beruntunglah ditolak, jadi kuliah. Iya betul. Benar nggak? Jadi kadang jatuh itu sebenarnya introspeksi diri buat kita gitu. Kalau untuk bangkit lagi untuk gitu. Lagi. Tapi bersyukurlah akhirnya dengan ditolak itu malah niat kuliah. Bagi waktunya gimana itu? Antara driver kan setahu aku kan punya jam yang sekian jam harus punya target setoran. Iya betul. Kuliahnya gimana? Kuliahnya Sabtu Minggu. Oh Sabtu Minggu. Terus untuk mengejar ketertinggalan ya akhirnya saya setiap semester tuh ngambil SKS maksimal 24 SKS. Akhirnya selain Sabtu Minggu ya kadang di hari reguler, di hari Senin atau Tapi izin dengan perusahaan waktu itu? Iya, izin dengan perusahaan. Dapat beasiswa malah nggak? Alhamdulillah malah dikasih beasiswa. Bagus juga itu. Nah, selama 8 tahun perjalanan dalam dunia taksi, ada nggak pengalaman yang paling menyedihkan? Ya ada sih. Suka dukanya di taksi itu ada. Ditipu pernah? Ditipu. Ditodong? Ditodong alhamdulillah belum. Nggak pernah. Tipu apa? Nggak bayar sih, nggak bayar argo. Oh nggak bayar argo? Iya. Terus orangnya kabur gitu aja atau? Iya, kabur. Saya jadi kayak kehipnotis gitu. Oh gitu? Pas sadar orangnya mana itu? Iya, pas sadar. Loh, argonya segini loh, orangnya kemana gitu. Padahal cewek. Oh cewek cantik itu? Gitu orangnya. Iya. Kalau hal yang unik pernah alamin apa? Ya, paling senengnya ya dapat jodoh itu dalam taksi. Oh dapat taksi, jodoh dalam taksi itu. Jodoh dalam taksi. Oh jadi istri Mas sekarang adalah dulu penumpang taksi Mas? Iya betul. Gimana tuh cerita dapet tuh? Ceritanya ya karena perantara dari penumpang pertama. Karena jadi penumpang pertama ini order. Yang naik beliau sama calon istri saya. Kami benar-benar nggak kenal sama sebelumnya, sama sekali nggak kenal. Nah begitu naik ditanyain, Mas sudah makan apa belum gitu? Belum. Ya udah saya beliin kentang ya, bilang kayak gitu. Terus tunggu tolong jagain teman saya gitu. Terus saya nyeletuk, nggak usah suruh bilang jagain Bu, saya culik juga mau kok, kayak gitu. Gitu. Nah disitulah akhirnya terjalin silaturahmi dengan penumpang pertama tadi yang menjadi yang order yang perantara. Yang perantara penumpang yang kedua tadi. Berapa lama pendekatannya? Berapa lama ya? Paling nggak sampai 1 bulan, 2 minggu lah. 2 minggu? Pendekatan Dan udah sarjana itu? Belum. Oh belum? Belum, masih kuliah? Masih kuliah. Oke. Nah, kenapa yang membuat nih, pernah nanya nggak sama istri sekarang, kenapa yakin waktu itu? Mungkin udah jodoh kali ya. Oh, udah chemistry. Chemistry-nya yang dapat lah gitu ya? Karena ternyata gayung bersambut, ternyata istri
istri sebelumnya calon istri atau belum kenal gitu, itu mau menyumbangkan buku. Nah kebetulan. Oh ngobrol di itu soal masih karena di 1001 buku tadi. Kebetulan si calon istri ini kenalan kan by WhatsApp. Nah ngobrol-ngobrol panjang lebar ternyata mau menyumbang buku. Nah, kebetulan saya kan ikut komunitas 1001 buku tadi. Jadi ketemu jodoh pun sebetulnya taksi plus buku. Betul. Oke. Nah, apa namanya? Mas tadi sempat ngomong, gue lagi mau nulis novel soal apa? Sebenarnya pertama kali bukan novel sih, yaitu tadi buku judulnya 1001 Mimpi dan Harapan. Itu isinya adalah para mimpi para penumpang tadi, tapi mimpi, karena buktinya udah hilang. Jadi nggak jadilah buku itu terbit gitu, nggak jadilah buku itu tertulis di buku kayak gitu. Akhirnya belokin jadi kisah cinta tadi itu. Nah, tadi Mas sempat kalau cerita tadi pernah dapet tip paling gede berapa? Kalau speed taksian kadang wah ada yang royal juga, ada aja. Ya alhamdulillah ya itu pas waktu mendekati mau menikah itu, alhamdulillah dapet uang tips 5 juta. Tips 5 juta. Emang udah kenal lama sama dia? Bukan ya pokoknya belum kenal lama. Jadi ya, penumpang sekali. Terus diajak ketemuan lagi di McD. Habis itu langsung ditransfer. Dia tahu Mas mau nikah dari mana? Ya karena itu tadi ditanyain sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol di dalam taksi. Ngobrol dalam taksi, ya karena emang pada dasarnya selama jadi driver taksi itu suka ngobrol dengan penumpang. Jadi kadang suka nyambung gitu kan. Nyambung dengan bapak ini. Nyambung terus ngobrol. Mereka bapak itu tadi minta nomor telepon saya kayak gitu. Rencananya mau jadi langganan. Ternyata diminta ketemu, ternyata malah transfer duit. Kaget. 5 juta. Luar biasa. Ternyata masih banyak orang sangat baik ya. Masih banyak. Tapi masih pernah ketemu sekarang? Terakhir komunikasi itu setelah menikah komunikasinya. Setelah menikah. Berarti tahun 2016. Habis itu lost contact sama sekali. Nomor teleponnya udah nggak aktif. Tapi masih punya foto bapak itu? Masih, alhamdulillah masih. Ada? Oh boleh kita tampilin, siapa tahu ada yang bisa tahu bapak itu ada di mana. Karena emang bapak ini yang baik ini sudah cukup berumur Mas ya, Mas umur. Kalau nggak salah bapak itu juga pernah satu alma mater dengan salah satu pejabat. Pejabat di Indonesia. Dan pengusaha ya. Dan pengusaha. Nah, Mas ini kan taksi ya, banyak berhubungan dengan macam-macam orang, dengan macam-macam karakter. Salah satunya bapak tadi itu mendapatkan tips 5 juta, iya, baru pertama ketemu istri. Dan itu juga rezeki ya. Ketika mau menikah ada aja rezekinya. Nah, ada lagi nggak yang dulu langganan yang sampai sekarang Mas sudah nggak sebagai driver taksi tapi masih berhubungan komunikasi? Alhamdulillah masih ada beberapa yang sampai sekarang komunikasi, dan bahkan orang bule pun, orang luar negeri ada yang sampai sekarang masih komunikasi. Masih komunikasi? Dan rencana kalau misalkan ke Indonesia lagi? Kalau nggak ada corona atau vaksin nanti udah ditemukan, beliau mau datang ke Indonesia. Orang mana itu? Orang India, tapi berdomisili di Uni Emirat Arab. Oh gitu, baik orangnya ya? Alhamdulillah, sama orang Malaysia juga ada, terus orang Jepang juga ada. Sampai sekarang masih komunikasi? Luar biasa. By WhatsApp, by Facebook, masih komunikasi. Oh gitu? Berarti Mas ini kalau ngobrol nyambung ya, banyak nyambung dengan orang ya. Nah, kalau selebritis ada yang masih temenan? Ada, sampai sekarang masih ada yang komunikasi. Masih ada ya? Langganan-langganan lama itu ya? Nah, berarti harapan Mas ke depan adalah membuat novel tadi? Iya, novel. Novel kisah cinta? Kisah cinta tentang... Judulnya rencananya Mas? Cinta dalam taksi. Apa ya judulnya? Belum kepikiran? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran? Mungkin romantika bernuansa burung biru kali. Burung biru. Kumis lah, siapa bisa burung biru itu logonya apa, ketahuan lah. Nah, berarti Mas memang cinta di dunia buku. Ya. Karena Mas ini juga sempat jadi narasumber di beberapa media kan soal buku itu. Jadi memang ketika driver itu ya menyisihkan waktu untuk
bergelut di dunia buku tadi itu? Iya. Pecinta buku itu ya? Karena buku kan adalah jendela dunia. Jadi dengan buku kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak lain. kita ketahui dengan membaca, dengan apa? Karena ya itu tadi kembali buku adalah jendela dunia. Iya. Kalau saat ini mungkin udah bergeser. Bergeser ke Google adalah jendela dunia. Tapi belum tentu ada bener ya kan? Iya. Ngerinya itu. Tapi kalau buku kan udah pasti. Udah karena pasti jelas penulisnya, pengarangnya, pencetaknya betul. jelas, terbitan mana. Berarti mungkin Mas karena Mas ini nganggap buku adalah jendela dunia, memegang kata-kata itu mungkin karena nyambung dengan banyak turis tadi itu. Nyambung berarti Mas tahu banyak hal tentang budaya juga berarti. Iya, betul. Budaya orang Jepang, orang Cina, orang Arab orang gitu. India. Bahasa Inggris jago berarti. Ya mungkin 65-70 lah. Yang penting nekat lah. Nekat, Nekat ngomong, nyambung, buktinya nyambung kan gitu. Nah, apa namanya, kalau di dunia, sekarang Mas sudah tidak di taksi lagi. Berarti kerja di sebuah perusahaan bergerak di bidang supplier industri. Supplier industri. Nah, di dunia nulis, masih suka nulis? Ya kalau sempet sih, karena kesibukan di kantor udah lumayan padat. Nah, di komunitas buku masih jalan tapi ya. Ya karena corona ini jadi agak berkurang. Berkurang drastis karena emang selama pandemi ini kan nggak ada kegiatan sama sekali di komunitas 1001 buku tadi. Berarti harapannya kalau selesai ini berarti gas lagi untuk lagi. Karena banyak daerah-daerah atau tempat-tempat yang masih banyak membutuhkan buku. Kebutuhan buku Sebetulnya kalau mau nyumbang buku kemana, Mas? Bisa ke komunitas 1001 buku atau dengan website. Websitenya apa? www.1001buku.org. Oke. Itu jenis bukunya dibatasin atau buku apapun? Fokusnya kita sebenarnya nggak dibatasi, tapi fokusnya adalah untuk anak-anak sebenarnya. Oh, lebih ke anak-anak. Untuk anak-anak dan di luar buku sekolah. Kalau buku sekolah kan udah banyak dibutuhkan. Komik boleh? Komik boleh. Tapi komiknya komik yang mendidik lah ya, ada mendidik lah ya. Mendidik, Oh, jadi lebih konsen pada anak-anak karena membiasakan anak-anak untuk membaca. Oke. Mas, perjalanan Mas cukup panjang. Soal cinta Mas pun juga panjang, ditolak 12 kali. 12 kali. 12 kali itu nggak pernah ngerasa ini ya, sama dengan kehidupan ini harus dilalui. Iya, harus life must go on lah. Jadi apapun hidup yang berjalan terus, mau ditolak mau enggak ya kehidupan akan berjalan. Kalau kita berhenti di satu sisi atau misalkan gagal move on, kehidupan akan terus berjalan, sedangkan kita stuck di situ aja. Makanya life must go on. Dan kadang-kadang patah hati malah membuat lebih bangkit lagi. Kalau maksudnya tadi kan ditolak 3 kali kuliah. Jadi harus ada punya alasan lebih baik. Betul. Kalau ditikung kira-kira apa, Mas? Ditikung belum pernah. Ditikung. Jadi Mas ini sekali pacaran, setelah itu 12 kali ditolak, dapat kedua kali jodoh. Ke-13 kali. Jadi 13 kali ini jodoh 3 kali. Jadi diterima, ya kan? Jangan pernah menganggap angka 13 itu angka sial. Saya mendapatkan jodoh yang ke-13 malah. Malah 13 pendekatannya. Nah, menurut Mas, cinta itu apa? Cinta bagi saya itu ya bersyukur atas karena yang dikasihkan Tuhan kepada kita. Itu pun sudah menjadi cinta. Karena kalau tanpa kasih sayang dari Tuhan, itu bukan cinta. Oke. Jadi, karena ada cinta itu adalah sebuah anugerah. Makanya terus dikejar. Iya. Nggak berhenti, 3 kali ditolak, ya kan? Jadi putus cinta dia nggak pernah, ditolak lagi. Kalau putus cinta itu kan orang udah deket, putus. Kalau ini nggak, emang ditolak terus. Jadi saya malah sempat bikin quote gini, jika J.K. Rowling, penulis Harry Potter, jika J.K. Rowling ditolak oleh 12 kali penerbit, saya ditolak 12 kali oleh wanita. Yang ke-13 sukses. Selamat dah kalau gitu. Moga-moga sukses Mas. Amin. Dengan ininya dunia bukunya dan pekerjaan lagi dan semoga bukunya cepat
Jadi, novelnya. Amin. Oke, Sobat Gojin, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Assalamualaikum. Makasih Mas ya. Iya.